Sudah bergabung bersama kami pakar telematika Roy Suryo. Selamat pagi menjelang siang, Mas Roy. Akhirnya KPU mengaku ini bahwa ada kerjasama. Ya. Nah itu, selamat pagi Mbak Ica, selamat pagi juga Mas Gede, selamat pagi juga pemirsa iNews di mana saja berada. Akhirnya, saya bilang akhirnya ya, meskipun ini bukan akhir ya, karena ini sebenarnya baru indikasi awal dari nanti terbongkarnya beberapa kepalsuan atau kebobrokan yang lain dari KPU. Saya harus bilang begitu. Ya kenapa? Karena ini sebenarnya statement ini sudah saya keluarkan lebih kurang sebulan yang lalu ya. Jadi ketika waktu itu saya menemukan adanya IP atau Internet Protocol Address ya, ketika situs Sirekap ini diletakkan di Alibaba.com atau tepatnya di Alien Computing yang ada di Singapura. Teman-teman pakar lain bahkan ada yang menemukan salah satu subsidiaries-nya ada di Prancis, ada di Tiongkok, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Karena ini sebenarnya adalah merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Yang meskipun bisa saja dia berkilah undang-undang itu baru berlaku tahun ini ya, karena 2 tahun setelah diundangkan tahun 2022 yang lalu itu baru sekarang. Tetapi itu namanya pelanggaran tetap. Karena apa? Sudah tahu nantinya misalnya akan lewat jalan itu kok tetap dilakukan itu. Dan yang penting apa? Data-data penduduk kita yang ada pada Silon, yang ada pada Sipol, itu semua diletakkan di cloud yang ada di luar negeri. Jadi ini udah bocor semua datanya, udah nggak bocor halus lagi nih. Ini bocor besar atau banjir ini seperti berita tadi di Semarang sama Proda itu sudah data kita udah diobral keluar. Tanggulnya dan jebol sayangnya, ya Mas. Apa? Betul, udah jebol nih datanya. Dan sayangnya KPU pun harus melalui sidang untuk ngaku bahwa data-data itu ada di luar. Awalnya kalau kita lihat ya, 3 minggu yang lalu atau bahkan ya sekitar 3 minggu yang lalu pada hari Rabu, itu semua jajaran komisioner, ada ketuanya waktu itu dan ada salah satu komisioner yang cewek waktu itu, inisial DI, waktu itu kan bilang, meyakinkan, kami jamin data-data tidak ada yang disimpan di luar negeri. Tapi begitu mau sesi tanya jawab, bubar mereka, hilang semua. Nah, ini sama seperti kemarin. Kemarin pun sudah diputuskan di sidang KIP. Jadi sidang KIP itu penting loh ini ya. KIP itu adalah amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Dulu kebetulan saya ikut serta membuatnya, bahkan sebelum saya jadi anggota DPR tahun 2009 waktu itu. Ya, jadi undang-undangnya tahun 2008. Saya mulai bahas itu dengan Undang-Undang ITE, itu versi pertama, nomor 11 tahun 2008, itu semenjak tahun 2000-an. Undang-undang itu gunanya apa? Kalau ada informasi-informasi yang seharusnya dibuka ke publik seperti saat ini, ya harus dibuka. Kalau tidak, mereka melakukan pelanggaran. Meskipun mungkin pelanggarannya ada yang sederhana, ada yang administratif, tapi ada juga yang pidana. Ini termasuk pelanggaran yang efeknya bisa pidana. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang lain di belakangnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini gak sederhana Mas Gede. Ini persoalan besar yang nantinya akan menimbulkan distrust masyarakat kepada hasil dari KPU. Iya, dugaan Anda Mas